tentang karakteristik filsafat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, Maharani Cynthia Putri. Kedua, Hana Eldiana Yuliani. 3, Elsa Septiani Rinto Miharjo. 4, Ilma Fika Homsah. 5, Rizka Rahma Putri. 6, Windy Putri Firdiana. 7, Hana Sari Faida Pranama. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan studi yang mempelajari seluruh fenomena-fenomena kehidupan dan pemikiran manusia yang kritis. Filsafat sebagai induk pengetahuan karena segala ilmu berkaitan dengan filsafat. Disebut juga sebagai ilmu pengetahuan bersifat eksistensial, di mana sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Pengertian filsafat menurut para ahli. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bertrand Russell pada tahun 1967. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Problem der Philosophie pada tahun 1967. Berlin pada tahun 1968. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang ditimbul dari pengalaman Fragen dalam filosofi Alscienfication pada tahun 1968. Objek filsafat itu ada dua, yaitu 1. Material, manusia tidak akan berpikir secara dalam ada manusia lain, pasti cuma inti-intinya saja, atau hal-hal sepele, contohnya seperti keyakinan, manusia itu adalah makhluk sosial, alam, dan juga manusia. 2. Formal, yang dimaksud yaitu dilihat dari sudut pandang. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang berpikir, untuk apa sih kita mempelajari filsafat? Jawabannya yaitu 1. Pemikiran kita atau akal pikir kita jadikan modal. 2. Pengetahuan. 3. Rasa kagum atau ketertarikan kita pada sesuatu. Manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Seseorang itu dapat memahami dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar. B. Dapat menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. C. Kita dapat hidup mandiri dan berpikir universal maupun kritis. D. Kita dapat menuju kebenaran atau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karakteristik filsafat terdiri dari 1. Konsepsional. Maksud dari konsepsional adalah generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu secara konsepsi atau terencana. Yang kedua, ada koheren. Istilah koheren sendiri memiliki istilah runtut. Jadi maksud dari koheren adalah berpikir sistematis, artinya berpikir secara logis yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran dan dengan urutan yang bertanggung jawab serta saling berhubungan. Yang ketiga, ada memburu kebenaran. Maksud dari memburu kebenaran adalah kebenaran hakiki yang bersifat mutlak dan final tentang seluruh realitas dan dapat disimpulkan
dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Yang keempat ada radikal. Arti dari berpikir radikal ialah berpikir secara mendalam untuk mencapai akar permasalahan yang dipermasalahkan. Yang kelima ada rasional. Maksud dari rasional adalah filsafat adalah dapat berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Yang keenam, menyeluruh. Menyeluruh menurut filsafat ialah berpikir secara universal atau menyeluruh, tidak berpikir khusus dan terbatas pada hal-hal tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. 1. Membentuk sifat kritis. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, filsafat dapat membentuk pemikiran yang kritis pada seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Sehingga ketika menghadapi masalah, apapun diharapkan manusia dapat berpikir dengan rasional supaya tidak terjebak segala sifat fanatisme. Yang kedua, sebagai pemecahan masalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat mengajak manusia supaya berpikir secara bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkannya dalam mendapatkan jawaban, sehingga masalah dapat dipecahkan tanpa kesulitan. Yang ketiga, membantu kemampuan analisis. Berpikir secara filsafat tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelajar maupun peneliti. Karena dengan demikian, kemampuan dalam menganalisa akan semakin terasa, sehingga analisa dapat dilakukan secara kritis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ilmiah dalam riset. Pada poin berikut, filsafat dilakukan pada konteks pengetahuan yang menomorsatukan kontrol. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan ada karena lain halnya dengan fungsi filsafat yang ada karena nilai yang dimiliki. Yang keempat, menambah pengalaman. Melalui ide baru atau dasar hidup, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. Semakin banyak rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk mencarinya, maka semakin berkembang. Filsafat. 1. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. 3. Dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. 4. Filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. 5. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan, pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. 6. Dengan mendalami filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. 7. Filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan, karena baik siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan.